Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pantau perkembangan tanaman tembakau dengan paket pemupukan dari DGW Fertilizer Indonesia. Apa saja nih kita spill pupuk yang kita gunakan di lahan tembakau ini. Ya, kita spill ya. Jadi tanaman tembakau ini menggunakan pupuk urea HX Nitro dicampurkan dengan ZA sebagai base nitrogen dan sulfurnya. Selanjutnya base fosfatnya kita menggunakan TSP DGW dengan memiliki kandungan 45% fosfat. Oke, apa yang menjadi sumber kaliumnya sekarang? Sumber kaliumnya ada dua kita gunakan. Sumber kaliumnya yang pertama adalah KNO3 dan yang kedua adalah Kamazibor. Begitu. Jadi dari base nitrogen, fosfat dan kalium ini kita mix menjadi satu, lalu kita kocorkan pada saat pemupukan. Pengocorannya di sekitaran batang tanaman, pangkal batang ya. Sekarang tembakau ini sudah berdaun berapa ya, coba kita hitung ya. KL tidak kita hitung. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, ini juga 16. Ya. Baru 16. Oh, ini 17. 18 daun, kawan-kawan. Baru 18 daun. Panjang tanaman sudah sekitar 70 cm, 70-80 cm. Ya. Sorry agak terganggu karena lokasi kita berdekatan dengan Bandara Internasional Lombok. Kita berada di sisi timur Bandara Internasional Lombok. Oke. Tanaman ini baru pemupukan keempat. Jadi rutin kita gunakan pupuk-pupuk dari DGW. Adapun beberapa kekeliruan ya. Jadi seperti ini contohnya. Di dalam satu lubang tanam ada tiga pohon ya. Jadi ini jangan diikuti, jangan ditiru bagi petani-petani tembakau yang lain. Jika sudah menanam 3 untuk mencari batangan yang paling bagus, misalkan yang 2 harus kita singkirkan biar performa tanamannya itu tetap lanjut ya, tetap bagus. Nah, seperti ini contohnya. Di sini ada di satu lubang tanam terdapat 2 batang tanaman ya, 2 batang tanaman. Di sini pun begitu. Ada 2 batang tanaman. Ini kekeliruan ya. Jadi bagi teman-teman petani yang lain jangan mengikuti cara ini karena akan mengganggu pertumbuhan bagi tanaman ini. Tembakau ini karena memiliki daun yang cukup lebar ya. Daunnya cukup lebar. Jadi dia memerlukan posisi jarak tanam yang lumayan ini ya, yang berjarak lah, minimal 50 cm ataupun 70 cm biasanya gitu. Jadi biar pertumbuhan daunnya ini tidak terhambat sama tanaman yang di pinggirnya. Seperti ini contohnya ini. Jadi akan saling mengganggu. Takutnya nanti pertumbuhan daunnya itu terganggu. Jadi terlalu padat lah dia tanamannya. Gitu. Ini 2.
di sini ada 3, di situ ini contohnya ada yang satu di sendiri, jadi bisa optimal pertumbuhannya ya kawan-kawan ya. Nih yang satu nih kan pertumbuhannya optimal jadinya begitu. Apa aja kendala dalam budidaya tembakau saat ini di Kabupaten Lombok Tengah, atau bahkan mungkin ya di untuk petani-petani tembakau yang saat ini ya, jadi banyak yang terserang keriting, pada daunnya. Seperti ayo kita spill contohnya. Nah seperti ini contohnya, ini keriting diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh kemungkinan besar ada serangan trip, begitu. Ada serangan trip, jadi menyebabkan trip atau tungau ya. Jadi dia menyebarkan virus di tembakau. Virusnya itulah yang membuat tanaman itu menjadi keriting daun pada tembakau. Tapi ada juga pengaruh yang lain kawan-kawan. Jadi pengaruh yang lain itu adalah kesalahan atau kekeliruan menggunakan pupuk, begitu. Antara base atau pupuk yang dipilih itu mengandung klorin, juga bisa menyebabkan tanaman itu jaringannya bermasalah, begitu ya. Jadi karena contohnya tanaman yang ini kita periksa daunnya aman ya, daunnya bersih dari hama-hama trip contohnya gitu kan. Namun dia keriting, kenapa? Ya, mungkin banyak faktor-faktor yang lain juga gitu. Coba kita lihat apakah ini trip. Oh iya kawan-kawan, ini adalah trip ya, yang saya ambil barusan. Ini adalah trip, tapi tripnya sudah mati kawan-kawan. Tripnya sudah mati karena kita rutin penyemprotan pestisida yang berbahan aktif, abamectin ataupun amamectin, begitu. Semakin kita rutin memberikan pestisida, itu akan semakin bagus untuk tanaman dalam mencegah penyakit keriting seperti ini. Tapi yang ini sepertinya sudah pulih ya, sudah pulih, jadi pertumbuhan pucuk daunnya juga sudah mulai ngangkat gitu kawan-kawan. Inilah tanaman tembakau kita saat ini. Nah ini juga sudah terkena keriting awalnya ya, jadi seperti inilah keritingnya. Kalau di tanaman yang lain ya, di contohnya di melon ini dikatakan Gemini virus, cuma masih kita identifikasi apakah ini Gemini virus atau apa seperti itu. Jadi kalau tampakan luar ini adalah Gemini virus, namun masih kita tinjau lagi penyebab yang lainnya, karena kita perhatikan dari serangan hamanya cukup bersih gitu kan, cukup bersih dari hama-hama yang menyebabkan seperti ini. Namun terjadi gejala atau akibat seperti ini gitu ya. Masih kita tinjau, nanti akan kita spill lagi bagaimana hasilnya begitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Itu saja update dari Klinik Tani Mandiri saat ini. Kita bertemu di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.